Selamat malam, teman-teman semua. Selamat datang kembali di segmen cerita mistis. Kali ini, Putra Ragil akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh seorang narasumber yang merupakan purnawirawan polisi. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 90-an, di sebuah desa terpencil di pedalaman hutan yang bahkan namanya saja tidak ada di peta digital sekarang. 5 orang polisi, 1 tugas, dan sebuah desa yang menolak kehadiran orang asing. Siapkan mental kalian, matikan lampu, dan gunakan earphone untuk pengalaman terbaik. Mari kita mulai. Malam itu, di halaman depan sebuah bangunan kantor atau markas kepolisian, 5 orang pria berbadan tegap, sedang mendengarkan instruksi dari seorang atasan atau senior mereka yang berdiri di hadapan mereka, dan memberi perintah pada kelima pria, anggota polisi itu. Sebut saja namanya AKP Yuda. Ia bersama 4 anggotanya Bribtu Aris, Bribka Doni, Bribtu Gani, dan Bribda Fajar, ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya beberapa orang di sebuah pemukiman bernama Desa Sirna. Perjalanan menuju desa itu saja sudah tidak masuk akal. Mobil patroli mereka mogok tepat di pinggir hutan saat matahari baru saja terbenam. Akhirnya, dengan bermodalkan senter dan senjata standar, mereka memutuskan berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi ilalang setinggi dada. "Komandan, bau melati ini rasanya terlalu menyengat." "Iya," bisik Fajar, anggota paling muda, sambil terus mengarahkan senternya ke arah pepohonan besar yang seolah-olah bergerak mengikuti mereka. Yuda hanya diam. Dia menciumnya. Bukan hanya melati, tapi ada bau daging busuk yang samar-samar tertiup angin. Pukul 10 malam, mereka sampai di Desa Sirna. Desa itu sangat sepi. Tidak ada lampu listrik, hanya obor-obor kecil yang dipasang di depan rumah kayu yang bentuknya seragam. Keanehan pertama muncul, semua rumah tidak memiliki jendela. Mereka disambut oleh seorang tetua desa bernama Pak Karsa. Wajahnya pucat, kulitnya seperti kertas tua, dan matanya selalu melihat ke arah bahu para polisi ini, seolah-olah ada sesuatu yang berdiri di belakang mereka. "Bapak-bapak polisi, silakan beristirahat di balai desa. Tapi ingat satu pesan saya," suara Pak Karsa serak dan bergetar. "Jangan pernah membuka pintu balai jika mendengar suara orang menangis, atau jika melihat rekan kalian berdiri di luar tanpa bicara." Malam semakin larut. Kelima polisi itu berjaga bergantian. Saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Bribtu Gani izin ke belakang untuk buang air kecil. 10 menit berlalu, Gani belum kembali. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu balai desa. "Tok, tok, tok. Komandan, buka, ini saya Gani. Senter saya mati." Suara itu terdengar sangat mirip dengan Gani. Doni sudah memegang gagang pintu, tapi AKP Yuda menahan tangannya. Yuda menunjuk ke arah celah bawah pintu. Di sana, tidak ada bayangan kaki manusia. Yang ada hanyalah kepulan asap hitam yang merayap masuk. Tiba-tiba, dari arah belakang dapur balai, Gani muncul dengan wajah pucat pasi. "Loh, kalian kenapa berdiri di depan pintu?" Semua membeku. Jika Gani ada di dalam, lalu siapa yang sedang mengetuk dan memohon di depan pintu? Suara ketukan itu berubah menjadi suara tawa melengking yang menyayat telinga, lalu hilang ditelan kesunyian hutan. Keesokan harinya,
mereka melakukan penyisiran ke arah hutan di belakang desa. Di sana, mereka menemukan sebuah pohon beringin raksasa yang di batangnya dililit kain kafan hitam. Di bawahnya, terdapat tumpukan seragam polisi, seragam dari tim yang dikirim 6 bulan lalu dan dinyatakan hilang. Saat itulah mereka menyadari kebenaran pahit, desa ini bukan desa biasa. Desa ini adalah tempat pembuangan bagi arwah-arwah penasaran, dan penduduknya melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon untuk memberi makan penunggu hutan agar desa mereka tidak musnah. Dan malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Satu persatu teror fisik mulai terjadi. Bribda Fajar melihat sosok wanita tanpa kepala di atas pohon, sementara Aris hampir saja menyeret senjatanya ke arah temannya sendiri karena terkena halusinasi suara. Kita harus pergi sekarang. Perintah Yuda tegas. Mereka berlari menembus hutan, namun jalan yang mereka lalui seolah-olah berputar. Setiap kali mereka merasa sudah jauh, mereka kembali lagi ke pohon beringin dengan kain kafan hitam itu. Dalam kepanikan, Bribka Doni terjatuh ke dalam lubang yang ternyata berisi tulang belulang manusia. Saat ia mencoba merangkak naik, tangan-tangan hitam berbulu muncul dari dalam tanah, menarik kakinya dengan kekuatan luar biasa. "Tolong, Komandan!" teriak Doni. Yuda melepaskan tembakan ke arah tangan-tangan itu. Peluru panas menembus udara, namun hanya mengenai bayangan. Mereka berhasil menarik Doni, namun kaki Doni sudah penuh dengan luka cakar yang menghitam dan berbau busuk. Mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hingga akhirnya cahaya matahari fajar menembus pepohonan dan mereka mendapati diri mereka berada di pinggir jalan raya, tepat di samping mobil patroli mereka yang semalam mogok. Setelah kejadian itu, kaki Bribka Doni tidak pernah sembuh secara medis. Luka cakarnya tetap basah dan berbau melati hingga saat ini. Desa Sirna disisir oleh tim gabungan sebulan kemudian, namun hasilnya nihil. Tidak ada desa, tidak ada pakarsa, yang ada hanyalah hutan belantara dengan pohon beringin besar yang sudah tumbang. Misteri tentang siapa yang mereka temui malam itu tetap menjadi rahasia alam yang tak terpecahkan. Itulah kisah malam ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Cerita ini mengingatkan kita bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang memang tidak ingin diganggu oleh keberadaan manusia modern. Jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar kalian tentang kejadian ini, subscribe bagi yang belum, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga waspada saat melewati daerah pedalaman. Saya Putra Ragil, pamit undur diri. Selamat malam, dan tetap waspada.